Pak Ustadz UAS. UAS itu sudah Ustadz Abdul Somad yang sering saya tonton hanya lewat YouTube. Salam sesama anak Riau dari Duri di Riau. Pertanyaan saya keluar dari topik. Saya hanya ingin bertanya tentang hadis membunuh cicak. Kesannya Islam mewariskan dendam dan Islam adalah agama yang penuh kasih. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Hadis membunuh cicak itu hadisnya sahih, bahwa dosa cicak karena dia tidak ikut memadamkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Burung pipit ikut meneteskan setetes air, lalu kemudian kata yang lain, burung pipit, kenapalah kau teteskan air, toh tidak bisa memadamkan. Burung pipit menjawab, aku teteskan air saat Ibrahim dibakar, tidak bisa setetes air itu memadamkan, tapi paling tidak nanti di akhirat ketika aku ditanya Allah, apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar, aku ikut meneteskan air, walaupun tidak bisa, hanya sekedar menjawab pertanyaan Allah SWT. Lalu kemudian cicak bukannya ikut memadamkan, malah menghembus api. Maka cicak itu pertanyaan tadi seolah-olah dendam. Yang salah itu kan kakek neneknya cicak dulu. Cicak yang sekarang kan nggak berdosa. Kata cicak sekarang, apa salah dan dosa aku? Kenapa aku ikut? Sebetulnya hikmah di balik itu adalah jangan sampai kita mewariskan suatu perbuatan jelek sehingga anak cucu kita ikut melakukan. Tak perlu saya sebut nama, tak perlu saya sebut profesinya, tak perlu sebut orangnya. Berapa banyak perbuatan jelek yang dilakukan kakek nenek moyang kita dulu, lalu kemudian anak cucunya ikut terimbas. Dalam Islam tidak ada, khusus untuk manusia, bukan binatang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Orang tidak memikul dosa orang lain. Tapi bahwa orang melakukan perbuatan suatu kesalahan, nanti orang akan, itu siapa? Itu anak yang cucu koruptor itu dulu. Nah, itu kena. Kita ambil iktibar pelajaran dari situ. Ini cicak, ini binatang. Masalah membunuh cicak, membunuh itu karena kotorannya. Kotoran cicak itu, cicak kalau sudah, mungkin Bapak Ibu di komplek ini tidak tahu betul tentang cicak ini karena rumahnya mewah-mewah sampai cicak tak berani masuk. Tapi bagi orang yang tahu rumahnya pernah dimasuki cicak, cicak itu kotor sekali. Masuk deh berapa banyak. Ustaz Somad, apa hukum minum air cicak? Apa maksudnya air cicak? Apa masuk di pria buat susu kaleng. Setelah selesai susu kaleng diminum, masih sayang juga kalengnya mau dibuat apa gitu, lalu rupanya cicak sudah mati. Bangkai cicak ada 3 ekor. Cicak ini jahat sekali ke makanan sekali. Tapi dalam Islam tetap membunuh tidak boleh menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh sekali bunuh. Jadi kalau ada cicak nampak sekali bunuh mati. Begitu juga dengan lalat. Lalat mengganggu sekali bunuh mati. Jangan gara-gara cicak kakek moyangnya dulu tidak ikut memadamkan malah mengembus, lalu ditangkap, hari ini kakinya dulu potong, besok kaki satu lagi. Tak boleh menyiksa binatang. Binatang sedang sholat boleh membunuh binatang. Allahu Akbar, nampak ada binatang, uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah 2 binatang fis shalah, walaupun kau sedang sholat boleh. Apa itu yang dibunuh dalam sholat? As-su'ban, al-af'a was-su'ban, al-af'a wal-aqrab. As-su'ban wal-aqrab. Su'ban af'a artinya ular, aqrab kalajengking. Boleh membunuh 2 yang hitam, ular dan kalajengking. HP hitam tak masuk. Ya, nanti jadi alasan sholat matikan HP. Kenapa? Bunuhlah 2 yang hitam. Salah satunya handphoneku ini. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Jadi saya mau menjelaskan bahwa hadis tentang membunuh binatang tidak hanya pada cicak, ular, kalajengking, lalat, lalu kemudian ini termasuk cicak. Nah, jadi pemahamannya secara umum. Jadi Islam tidak mewariskan kita menjadi pendendam untuk membunuh hanya sekali pukul mati. Itulah yang dapat saya jawab, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna. Pertemuan kita ini mendatangkan barokah insyaallah. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau toke mendapat pahala, baik sekali pukulan, 2 kali sampai 4 kali. Karena jika memang seperti itu terlihat kejam menurut saya. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Baik teman-teman sekalian, persoalan sebelum masuk ke cicak dia. Sebelum masuk ke cicak. Ada di hadis Muslim nomor hadis 2238 riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk nanti di Al-Bukhari nomor hadis 3359 riwayatnya Ummu Syuraik. Sebelum masuk ke persoalan cicak, Anda mesti pahami dulu hikmah Allah ketika menciptakan sesuatu makhluk apapun itu terdiri setidaknya dari 3 hal. 3 hal. Yang pertama, ada ujian kemaslahatan. Di makhluk itu dicipta supaya kita mengambil maslahat kebaikannya aja dari situ. Seperti saat Allah menciptakan lebah misalnya. Allah ciptakan lebah, ya.
Ketika diciptakan kan buat supaya kita ngambil madunya kan. Madunya ambil, Masya Allah, antum nggak pernah persoalkan lebahnya. Diambil manfaatnya, dari madunya, dari sengatannya untuk obat dan sebagainya. Di hewan ini, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang penciptaannya adalah ujian maslahat untuk kita, supaya kita mendapatkan maslahat dari situ. Setiap antum ambil, niat karena Allah, ada pahala di situ. Dan lebah menunaikan tugasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya. Kedua, ada sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian yang menghadirkan madarat di situ, supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus kita hindari. Ada keburukan yang harus kita hindari. Misal, nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diciptakan oleh Allah, mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak bagus, ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya, dia memang mesti, misal dieksekusi, dibunuh kan? Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor, plus dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Di pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang khidmatnya untuk menunjukkan ada tanda yang kotor nih pada diri saya. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi nyamuk itu ketika datang, dia membawa sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Cuman dilihat dengan persepsi yang kotor. Ini ada ujian madarat maksud kita. Ya. Ini ada yang kotor, yang gak bagus. Kita bunuh nyamuk di situ, menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Tapi diciptakan oleh Allah untuk menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, ya Masya Allah turun ayat di situ. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Posisi paling kanan, dari tengah sampai dengan ke bawah. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak pernah punya rasa malu. Kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk, karena di balik itu pasti ada kebaikan maslahat untuk kita. Jadi, kenapa antum enggak pernah tanyakan? Kenapa enggak tega membunuh nyamuk? Kenapa enggak mengatakan kejam membunuh nyamuk? Jadi kan? Jadi persoalannya bukan bunuh atau tidak bunuh, itu ada ujian bagi kita yang menampilkan madarat di situ yang harus kita kemudian hilangkan. Kalau Allah enggak tampakkan, maka bahaya untuk kehidupan kita. Termasuk cicak. Cicak masuk pada ujian madarat di samping ujian keimanan. Ya, ada madarat. Bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ? Ada bakteri E. coli yang dia bawa, ada kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Yang dimakannya pun yang kotor juga. Apa makanan cicak? Nyamuk. Nyamuk. Jadi ini menandakan bahwa ketika cicak hadir itu dia diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan untuk dibunuh, diciptakan untuk menandakan ada madarat di sekitaran itu dengan kotoran-kotoran. Makanya diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan ada yang kotor, ada yang enggak bagus, termasuk dirinya sendiri. Maka Nabi menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara qatlal waza', memerintahkan untuk membunuh cicak. Membunuh cicak, dan ada pahala di situ. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk, untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Memang diciptakan dia untuk menunjukkan itu, dan harus dibunuh dia. Harus dibunuh. Ketika Anda bunuh itu bukan cuma ada pahala di situ, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul. Termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Makanya saya bisa katakan kalau ada cicak tuh beberapa tempat, itu jin biasanya ada juga di situ. Karena senang di tempat-tempat yang kotor. Ya, senang di tempat-tempat yang kotor. Jelas di sini? Wasamma bi fuwaisiqa, dan Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Ya, diharapkan jadi dingin dan teduh, ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Makanya ketika Anda membunuhnya, bukan cuma menghilangkan kotoran, tapi plus ada pahala di situ. Pahalanya di situ dengan sekali pukul ada 100 kebaikan, kan berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Ummu Syuraik, nomor hadis 3359. Dan terbunuhnya cicak itu menghadirkan bagusnya kebaikan-kebaikan dengan menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Jelas di sini? Di antum pahami dulu ini hikmahnya. Kalau nggak paham hikmahnya, Masya Allah nanti muncul macam-macam. Wah, ini kan melanggar hak asasi kehewanan saya kan? Masya Allah, ada macam-macam. Nah, nyamuk antum nggak bilang gitu. Nyamuk kan sama aja. Kenapa nggak bilang antum nyamuk kejam? Yang bunuh nyamuk kejam, bunuh lalat kejam dan sebagainya. Kalau di nyamuk ada kotoran, cicak juga ada kotoran. Ya, jadi sama aja sebetulnya. Ini yang kedua gambaran keimanan kita untuk mengikuti petunjuk syariat. Ada yang ketiga, ujian yang sifatnya penunjukan karakter. Penunjukan karakter. Misal saat Allah menciptakan monyet, gitu kan? Nah, di Quran surah kedua ayat 65. Ya, lihat kalimatnya. Monyet diciptakan untuk menunjukkan karakter yang muncul pada masyarakat Yahudi. Ya, lihat. Wa qul nakunu qiradatan khasiin. Ya, kami katakan, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Kera-kera yang dihinakan. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Kami pernah punya kajian tafsir di Tripoli. Saya mintakan murid-murid kami pada saat itu untuk praktek langsung di kebun binatang. Dan kita pernah ujikan juga di sini dengan sebagian teman-teman di Kiai. Jadi kita praktek tafsir di kebun binatang. Dibagi kelompok, keluarkan semua ayat-ayat di Quran yang terdapat kata binatang di situ. Ada monyet, ada misalnya unta, ada gajah, ada macam-macam. Terus kita bikin kelompok. Di kelompok unta, kelompok gajah, kelompok monyet, macam-macam. Analisis. Apa keistimewaan dan keunikan hewan-hewan ini? Dan presentasikan. Saya langsung saja, begitu ada kelompok monyet presentasi, disampaikan. Ustaz, ketika kami lemparkan kera itu dengan satu makanan, dia tangkap dengan tangan kanannya begini.
Kemudian kami lempar lagi, dia tangkap dengan kirinya begini. Lempar lagi, tangkap dengan kakinya dia begini. Lempar lagi kaki yang satunya lagi. Begitu ada kawanan lain masuk ke situ, dia akan usir, nggak boleh. Tapi kalau dia sudah nggak suka dengan makanan dia akan datang ke tempat yang lain, dia obrak-abrik tempat itu tuh. Mirip kejadian dengan yang sekarang itu. Ya, dia ambil ini, ambil itu, monopoli ini, monopoli itu, bikin orang lain bangkrut, macam-macam dan sebagainya. Begitu sudah nggak suka masuk ke satu tempat, yang di situ suruh keluar semua. Sama kan, menunjukkan karakter. Ya, menunjukkan satu karakter. Makanya ketika antum keluarkan di Quran itu nggak mungkin, nggak ada yang kosong dari faidah. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita dapatkan. Ya, sama semua yang di laut, yang di atas itu semua bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hewan yang di darat, hewan yang di laut, ikan. Sebutkan jenis-jenis ikan, ya kan, masya Allah. Ikannya banyak tuh, antum bisa sebutkan sekali. Kenapa senyum? Macam-macam ya. Aneh-aneh aja. Jangan ingat yang nggak betul lah ya. Kasihan anak itu. Namanya Ahsan, orang Semarang. Itu punya masalah dia, ya. Punya masalah di lisannya. Jangan dicela, kasihan. Ya, punya masalah di lisannya. Kita harus doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau menemukan kesalahan dalam sesuatu hal, untuk anak khususnya dalam pendidikan di Quran, di Sunnah, itu jangan minta diulang. Jelaskan kesalahannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi aw bi lisanihi. Jadi kalau anak salah misalnya, coba sebutkan jenis-jenis nama ikan. Ikan paus. Bukan ya, itu bukan paus. Kalau kamu sebutkan paus, itu tuh paus tuh paus, ya kan? Ikan tuh harusnya paus, paus. Seketika sampaikan, bukan paus ya, paus. Maka dia mulai berkata, oh iya, paus. Langsung benarkan. Ya jangan minta diulang, ulangi. Kita tidak berbicara yang lain ya. Ini dalam konteks ini tidak terkait dengan masalah-masalah yang muncul ya. Antum jangan pancing-pancing pertanyaan yang membuat resah nanti. Besok-besoknya jadi tersangkal, ya kan? Semoga Allah rahmati kita semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu ya. Saya mau tanya Bu ya. Saya pernah dengar bahwasanya membunuh cicak itu dapat pahala Bu ya. Nah, apakah itu benar Bu ya? Dan apa hukumnya? Terus bagaimana kalau misalnya kita ternak cicaknya Bu ya? Diternak sampai banyak lalu kita bunuh satu-satu Bu ya. Apakah kita akan dapat pahala banyak? Atau gimana Bu ya? Gimana hukumnya Bu ya? Baik. Syukran Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada riwayat seperti itu, sehingga dikatakan para ulama membunuh cicak itu adalah dianjurkan. Cuman dianjurkannya adalah kalau kita menemuinya, bukan kita membuatnya. Dalam kaidah kebaikan itu seperti itu semuanya. Jadi kalau pengen jadi pahlawan gak harus membuat musuh lalu kita berperang, tidak usah begitu. Nah, jangan sampai menyucikan najis hukumnya wajib dapat pahala. Bukan berarti kita harus siapkan najis yang banyak, begitu tidak. Kalau begitu ya sakit dia. Jadi bukan begitu. Adapun beribadah sholat, itulah ibadah yang perlu diwujudkan. Jadi cicak enggak kalau ada. Loh, kenapa ulama menjelaskan tentang apa itu semua? Apakah karena kasus dia pernah meniup Nabi Ibrahim? Itu jauhkan dari itu. Dia adalah tidak ada hubungannya dengan jannah. Tapi para ulama menjelaskan diantaranya adalah di dalam diri cicak itu sendiri ada penyakit-penyakit dan mungkin ngotori rumah dan sebagainya. Sudahlah kita patuh. Adapun sampai dia dihukum gara-gara ada salah satu yang meniup apinya Nabi Ibrahim dan sebagainya, ya nggak ada urusannya. Dalam syariat pun nggak ada hubungannya. Bahkan manusia anaknya, kalau seandainya hari ini ketemu cucunya Namrud pun nggak boleh kita hubung-hubungkan dengan bapaknya. Apalagi cucunya cicaknya Namrud, nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi tentu para ulama termasuk ini ditinjau, kata medis juga itu ada beberapa bakteri, ada kotoran-kotoran yang memang tidak sehat bagi orang-orang, bagi manusia. Tapi caranya tidak harus miara cicak. Ngapain juga kok iseng banget miara ayam sembelih kasih ke anak santri begitu. Jangan miara cicak. Wallahu a'lam bishawab. Dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak yang justru meniupnya atau meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang membunuh cicak dengan satu kali pukulan ditulis baginya 100 kebaikan, dan barang siapa yang membunuh pada pukulan atau bantingan yang kedua baginya lebih sedikit dari itu, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga lebih sedikit daripada itu. Saya masih belum memahami hikmah perintah membunuh cicak. Bukankah cicak tidak membahayakan dan mengurangi populasi nyamuk? Bagaimana jika kita sudah mulai sholat berjamaah di masjid ternyata baru menyadari ada kotoran cicak di dekat tempat sujud, sahkah sholatnya? Ini malam ini kemana-mana pertanyaannya nih. Ini masalah sumpah ya. Ini tanya masalah rumah tangga, tanya masalah sholat. Baiklah, malam terakhir. Hadis ini hadis sahih. Sama halnya kita bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau tidak boleh dimakan, tidak usah diciptakan sekalian. Itu akal-akalan kita manusia. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa enggak duhur juga 4 rakaat sama-sama siang? Kenapa enggak satu saja Allah kasih? Daripada jam 12 sama jam 4, lebih baik jam 2 siang sekalian 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu. Gimana caranya kita sebagai makhluk memprotes Allah? Nggak bisa.
Iman itu artinya meyakini dan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah SWT. Itu memang iman. Kalau masalah hikmah bisa ada atau tidak ada, tanpa ada pun tetap kita menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti hikmah-hikmahnya datang setelah itu, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan cecak, memang dia makhluk yang diciptakan dan dia butuh makanan. Walaupun dia disuruh bunuh, dia butuh makanan. Ada beberapa hewan yang kita disuruh bunuh kan? Bukan cuma cecak, kalajengking, ular, ya, hewan yang berbahaya. Memang kita dianjurkan bunuh. Anjing yang berwarna hitam semuanya, yang sebagaimana sabda Nabi SAW itu adalah jelmahan daripada syaitan, itu kan? Tapi semuanya hitam ya, semuanya, dan hanya anjing. Jangan lihat orang kulit hitam. Pernah soalnya begitu di Madinah. Ada orang bilang pada saat dijelaskan ini, dia lagi tidur, dia bangun di kelas, dia cuma dengar kata-kata hitamnya boleh dibunuh. Dia bilang, Syekh, orang Afrika boleh kita bunuh kan hitam. Kata Syekhnya, ini anjing hitam. Nah, jangan salah faham. Jadi memang diperintahkan membunuh cecak, membunuh tikus, membunuh ular, kalajengking, itu perintah dari Allah SWT. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Gitu kan? Saya terus terang secara pribadi belum mendapat hikmahnya, tapi sebagai orang yang beriman kita jalani. Kita jalani. Kalau satu waktu dengan berjalannya hidup kita dapat dengan ilmu teknologi canggih, ada hikmah-hikmah tertentu, ya alhamdulillah. Tapi tanpa itu pun tetap kita imani. Gitu kan? Seperti itu. Kalau ada kotoran cecak, sesuatu yang kita tidak tahu memang dasarnya. Kita lihat pada saat sudah bangun dari sujud atau rakaat pertama, pas rakaat kedua kelihatan ada seperti kotoran cecak, ragu, pindah tempat. Bisa kita melangkah ke kanan atau ke kiri, gitu kan? Itu bisa pindah. Itu satu jalan solusi yang disampaikan oleh para ulama fikih. Jadi kita bisa pindah. Dan masalah sebelumnya kita kalau tidak tahu sempat tersentuh itu tidak ada hubungannya, itu berhubungan dengan masalah orang tidak tahu. Sah saja sholatnya. Kan kita harus berbuat baik kepada binatang. Bagaimana dengan cicak? Wah. Nah, jadi ada binatang-binatang yang kita diperintahkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim untuk membunuhnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memotong tangan orang yang mencuri. Allah memerintahkan kepada kita untuk memenggal kepala orang yang membunuh. Kenapa? Rahmat. Ternyata ada binatang-binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Di antaranya ular, kalajengking. Itu di tanah haram, di luar tanah haram kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kemudian kambing, anjing yang jahat, anjing yang ganas, itu boleh membunuhnya. Kemudian cicak, termasuk yang membunuhnya dapat pahala. Ustaz, apa itu tidak bertentangan dengan rahmat? Enggak, itu rahmat buat kita. Ketika kita membunuh itu, kita ingat, ya Allah, Allah mau kasih pahala sama kita. Tapi kenapa Allah ciptakan cicak banyak, Ustaz? Ya Allah mau kasih pahala banyak buat antum. Berarti nah itu rahmat dari Allah. Ada orang yang nggak punya pekerjaan, kerjaannya cuma berburu cicak. Dapat rahmat dia. Ustaz, ana nih nggak bisa ngisi pengajian, Ustaz ya. Tapi nggak apa-apa lah, ana mau ke rumah ikhwan-ikhwan. Ana mau berburu cicak, cari rahmat Allah SWT. Betul. Dan antum lihat cicak itu sebagai sumber penyakit. Tapi banyak orang juga yang makan dari cicak. Dalam artian makan dari cicak itu maksudnya dia dapat uang karena bikin obat, bikin apa sehingga cicaknya bisa mati, bisa apa. Dia kan berarti makan dari cicak, kayak yang makan dari nyamuk tadi itu. Bukan makan cicak.